Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Assalamualaikum. Halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Thanks ya. Welcome to my YouTube channel. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar channel ini lebih berkembang. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Let's go. Bab 80. Pelaku di CCTV. Plat nomor yang dideteksi menghasilkan identitas seorang lelaki bernama Ferdi. Wajahnya beberapa kali terlibat di CCTV yang tersebar di sudut-sudut Villa Radian, termasuk rekaman saat lelaki Pontos itu mendorong peti besar dari mobil boxnya. Kami akan segera menyelesaikan kasus ini, Pak. Terlebih karena identitas pelaku sudah kami kantongi. Prolog polisi berkumis tebal pada Radian. Radian menatap tajam layar komputer yang menampilkan sebuah wajah yang asing. Apa Bapak kenal dengan orang ini? Radian baru datang beberapa menit yang lalu dari rumah sakit. Begitu datang, dia langsung disuguhi dengan tayangan CCTV berisi seorang lelaki yang menjadi pelaku rencana pembunuhan Amira. Bibir lelaki berambut acak-acakan itu menipis. Tidak, tapi aku tahu motif apa yang membuatnya mengirim ular raksasa itu ke vilaku. Mereka utusan seorang yang berniat membunuh Amira. Kami akan menyelidikinya segera, Pak, ucap Pak Polisi, menepuk bahu Radian, simpati. Tolong pastikan, temukan dalangnya, pinta Radian menghela nafas. Kami akan bekerja optimal, Pak. Radian merogoh saku celananya, mengambil ponsel. Demi privasi lelaki itu, berjalan menjauhi para polisi tersebut. Radian memilih halaman sebagai tujuan. Dia sedang mendial nomor orang-orangnya. Halo Pak Radian, suara dalam menyahut dari seberang. Radian segera mengatakan alasannya menghubungi orang tersebut. Aku ada pekerjaan. Dan apa itu, bos? Tolong cari seseorang untukku. Ini urgen. Aku akan mengirimkan identitas untuk memudahkanmu, suruh Radian dengan suara nada datar menggeram. Radian pastikan instruksinya dimengerti dan disetujui, sebelum kemudian mematikan panggilan dengan kasar. Semua ini memusingkan. Desis Radian menyugar rambutnya. Dia acak-acak rambut ikalnya, berharap mengurangi sedikit ketegangan yang tercipta di sana. Ingatannya kembali mematri tubuh mengambang Amira di kolam renang. Radian tidak tahu bagaimana kiranya kalau dia datang terlambat. Bagaimana kalau Amira sampai kehilangan nyawa? Bagaimana kalau Radian pulang dan tidak menemukan apapun, seekor ular dengan perut membesar? Lelaki itu menggeram frustasi. Dia tahu jawaban semua pertanyaan itu. Radian tahu dia akan mati kesakitan. Dia akan mati karena rasa bersalah. Ini salahnya. Ini salah Radian sehingga membuat banyak tangan jadi tergiur menyakiti Amira. Tapi siapa? Ini menjadi pertanyaan mendasar yang diajukan Radian. Siapa yang berani mengusik perempuan miliknya lagi? Apakah Wijaya? Terakhir kali bertemu, Wijaya lari terpincang-pincang menghindari Radian. Momen yang melibatkan banyak tembakan pasca rencana pembunuhan yang melibatkan Amira masih menjadi mimpi buruk lelaki tua itu. Agak mustahil Wijaya masih punya nyali untuk macam-macam dengan Radian. Terlebih Amira adalah seorang ibu dari bocah paling berbahaya. Wijaya sendiri sudah mempunyai buktinya. Kaki kanannya yang kini tidak normal
lagi karena peluru merusak tulangnya. Pasti Ginanjar, desis Radian sangat yakin. Tiba-tiba suara dering ponsel mengejutkan Radian. Dari Diana. Pasti berkaitan dengan Amira. Tanpa menunggu lama, lelaki itu segera menerima panggilan. Halo Di, kenapa? Saat meninggalkan Amira di rumah sakit, Radian sudah memastikan Amira di kondisi baik-baik saja. Melalui pemeriksaan yang teliti, Amira hanya mendapat penanganan luka baret di dahinya. Setelahnya, dokter hanya mengatakan Amira masih di kondisi trauma pasca mengalami keadaan yang mengejutkan secara berurutan. Untuk sementara, Radian meminta Amira dirawat inap hanya untuk memastikan semua hal di villa miliknya bersih dari hal-hal yang akan membuat Amira teringat lagi pada momen itu. Banyak wartawan di rumah sakit. Aku tidak bisa keluar dari ruang inap, seru Diana dengan nada lelah. Radian mengumpat pelan. Selalu seperti ini jika ada masalah. Apa dikerubungi wartawan? Helaan nafas Radian barangkali terdengar oleh Diana. Aku kesana Di, tolong jaga dulu Amira. Diana benar. Lorong menuju ruang inap Amira dipenuhi belasan wartawan yang sudah siap sedia dengan alat-alat tempurnya, kamera smartphone untuk perekam suara, dan ada beberapa dari stasiun TV nasional membawa mikrofon. Derap langkah Radian menarik perhatian mereka. Tahu Radian adalah kunci dari informasi yang akan mereka sulap jadi berita fenomenal. Belasan wartawan tersebut menyerbu Radian, menjadi lelaki itu sebagai pusat. Pak Radian, apa benar Ibu Amira baru saja dikirim ular raksasa? Suara cempreng mengalun lantang menyapa pendengaran Radian. Siapa kira-kira yang Bapak curigai sebagai pelaku? Kali ini suara bariton. Bagaimana kondisi Ibu Amira? Bagaimana cara Ibu Amira bisa lolos dari ular raksasa tersebut? Apa Ginanjar berkaitan dengan kasus ini? Di pusat kungkungan belasan wartawan tersebut, mikrofon ada yang di mana-mana, serta kamera merekam. Radian memejamkan mata lama sekali. Dia buka dan membuat orang-orang sok tahu ini membelalakkan mata saking tajamnya Radian menatap. Berita ini tidak boleh menyebar di media. Bagaimanapun caranya, aku akan membuat perhitungan ke perusahaan kalian yang berani macam-macam, desis Radian lantang, dan langsung menyibak kerumunan untuk memasuki ruangan inap nomor 103. Dia hiraukan seruan para wartawan meminta kembali. Radian memutar gagang pintu, tersenyum lega mendapati Diana dan Araf tengah mengobrol santai. Pandangan Radian kemudian terparkir di wajah lelah Amira. Perban yang membebat dahi mulus perempuan itu saja semacam cambukan keras bagi Radian. Sudah 2 kali Radian mencipta luka di tubuh perempuan ini. Pertama, oleh Wijaya, kakek kandung Radian, dan sekarang Radian juga yakin sekali ini ada hubungannya dengan dirinya. Entah siapa, motif apa, namun orang itu jelas-jelas berniat menyakiti Radian melalui orang-orang yang Radian sayangi. Bagaimana kondisi di villa? Tanya Diana di atas sofa di seberang ruangan. Radian memunggunginya. Para polisi masih ada di villa. Mereka mengumpulkan bukti untuk mulai melakukan penyelidikan, jawab Radian pelan. Oh syukurlah, guman Diana. Ini salahku, guman Radian menghela nafas, mengeluarkan beban yang dia pikul sekarang melalui udara yang keluar dari mulutnya. Aku banyak musuh yang malah berdampak buruk bagi Amira. Dia selalu jadi korban, padahal bukan salahnya. Ini sudah takdir Tuhan, Rad, ucap Diana menghibur Radian. Ini bukan salah Om Radian, kata Araf turut menimpali.
Kita berdoa saja, semoga semuanya cepat terselesaikan. Iya. Oh iya, aku lupa mau keluar dulu. Sebentar tadi, aku keluar dulu ya, Raf. Diana ingat tujuannya menghubungi Radian tadi. Para wartawannya sudah tidak ada kan? Iya. Aku keluar dulu sebentar. Diana menutup pintu dengan pelan, takut membangunkan Amira yang baru terlelap. Jadi, apakah pelakunya sudah diketahui identitasnya? Sudah, jawab Radian lemah. Tapi, sepertinya dia hanya jadi perantara. Dia hanya jadi pesuruh. Araf mengangguk. Aku sudah melihat ularnya, dan kupikir itu merupakan jenis ular yang ada di luar negeri. Aku sudah menyuruh orang-orangku menyelidiki, kata Radian, menginformasikan hal ini. Aku ada Kevin, dia bisa diandalkan dalam keadaan seperti ini, cetus Araf. Tidak, Raf, untuk urusan seperti ini, biarkan aku sendiri yang turun tangan. Aku janji akan membalas perbuatan orang yang tega melakukan ini pada ibumu. Radian bertekad untuk membalas penjahat itu. Berhasilkah dia? Apakah Araf juga akan membantu ayahnya diam-diam?